Insya Allah sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Cia. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak. Nah, sekarang tangan diangkat, kepalanya ditunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke nak soleh-solehah, sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Kita kembali belajar dari rumah nak, karena Covid dihentikan dulu. Kenapa Covid dihentikan? Karena Corona kembali bangkit di daerah kita, yaitu di Bone. Nah, tugas kita adalah tetap menjaga kesehatan, memakai masker kalau ingin keluar rumah, dan yang terpenting adalah menjaga jarak nak. Kita juga harus banyak-banyak berdoa semoga Corona ini cepat hilang di negara kita ya. Dan di luar negeri pun begitu, di dunia pun begitu. Kita banyak-banyak berdoa ya. Oke anak soleh-solehah. Sekarang sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya, selama di rumah anak-anakku rajin belajar kan? Insya Allah ya. Semoga tugas-tugas yang Ustazah berikan tetap dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik, karena hanya dengan itu kalian bisa belajar di rumah nak. Oke nak soleh-solehah, mengulang-ulang pelajaran kemarin kita sudah sempat belajar tentang ciri-ciri benda. Kan ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Nah, hari ini kita akan fokus belajar tentang benda padat. Kalian sudah tahu tidak bagaimana ciri-ciri benda padat nak? Kalau benda padat itu ciri-cirinya adalah apa? Tidak berubah bentuk, terus ya ukurannya sama ya. Kemudian apalagi nak, di sini ada banyak ciri-cirinya. Coba buka di bukunya halaman 100 ya. Sekarang kita sama-sama belajar. Jadi benda padat itu banyak ciri-cirinya nak. Dia itu tidak mengikuti bentuk tempatnya dan beratnya tetap sama, tidak mengubah bentuk. Itu adalah ciri-ciri benda padat. Kalau benda yang mana sih yang benda padat? Ustazah mau tanya, kalian biasa bermain kelereng nak? Kalau bermain kelereng itu biasanya kelerengnya bulat kan? Itu adalah salah satu benda atau permainan anak yang bentuknya atau ciri-cirinya termasuk benda padat nak. Sekarang setelah kita belajar tentang benda padat, anak-anakku sekalian sudah tahu apa sih itu ciri-ciri benda padat. Ustazah ulang ya. Jadi ciri-ciri benda padat itu dia memiliki ukuran, kemudian ukurannya tidak berubah. Kemudian apalagi Ustazah? Dia tidak berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau misalnya kelereng kalian masukkan ke dalam panci, kelereng itu akan tetap berbentuk kelereng nah. Beda kalau air minum kita masukkan ke dalam panci, dia akan mengikuti bentuk panci tersebut ya. Kemudian selanjutnya dia tidak akan berubah ukurannya, dia akan tetap seperti itu. Misalnya kita memasukkan sendal ke dos sendal, dia akan tetap berbentuk sendal nak. Dan tidak akan berubah beratnya, tidak akan berubah bentuknya. Itulah yang dimaksud dengan benda padat. Soleh-solehah, untuk materi matematika di sini kita akan kembali berhitung, yaitu menyelesaikan dengan cara membagi sebuah bilangan dengan dua bilangan berturut-turut. Wah, semoga tetap semangat ya mengerjakan. Nah, sekarang untuk soal
dihitung boleh, tapi dipahami ya, atau menggunakan perkalian. Coba anandaku sekalian, kira-kira 2 kali berapa dapat 18? Boleh juga atau menggunakan alat hitungnya, kalian bisa lebih gampang kalau menggunakan alat hitung. Sekarang kita bagi yang ini, kita mau bagi 2. Jadi 18 itu kalau dibagi 2 dia menjadi 9, masing-masing 9. Setelah dibagi 2 kita mendapatkan 9 di sini, kemudian 9 juga di sini. Nah, berikutnya kita harus bagi 3. 9 ini kita bagi 3 dulu. Kira-kira 9 dibagi 3 berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini dapat 3. 1, 2, 3 berarti ada 3. Kita pisahkan dulu. Nah, ini sudah dibagi ke dalam 3. Sekarang giliran yang 9 sebelah sini. Nah, setelah kita dapat, kita sudah tahu nak. Coba lihat berapa hasilnya. Ada berapa di sini nilainya? Dia ada 3. Berarti jawabannya adalah 3. Sudah bisa dimengerti nak. Sekarang Ananda soleh-solehaku kerjakan ini, coba-coba supaya kalian tahu, oh saya sudah mengerti Ustazah. Jadi Ustazah ulang ya. Misalnya 18 dibagi 2, 18 dibagi 2 itu dapatnya 9 nak. Kemudian dibagi 3 lagi. Nah, kemudian dibagi 3 lagi. Yang 9 tadi dibagi 3, 9-nya juga dibagi 3. Jadi setiap kotaknya itu inilah jawabannya. Berarti hasilnya adalah 3. Oke, setelah belajar tentang benda padat, kemarin juga kita sudah belajar nak tentang membuat karya dari bahan alamnya. Masya Allah Ustazah, lihat hasil-hasilnya hebat-hebat. Ada yang menggunakan jagung, ada yang menggunakan daun, ada juga yang menggunakan kerang, kulit kerang. Hebat, hasilnya semua hebat ya. Berarti kalian menyelesaikannya, mengerjakannya bersama dengan ayah bunda di rumah ya. Nah, jadi biasanya kalau ingin membuat membuat hasil karya dari bahan alam, bahan-bahan yang digunakan biasanya itu bahan alam nak, dengan bantuan kertas mungkin, kemudian menggunakan lem, kemudian misalnya kalian membuat tempat pensil yang atau tempat pensil yang berbentuk gelas atau kaleng, kemudian dibungkus dan di pinggirannya itu diberikan jagung misalnya. Jadi akan menjadi sesuatu yang jadi anak-anak kita sudah bisa tahu membuat kerajinan. Jadi kalau di rumah ada bahan barang bekas, boleh daur ulang, boleh dibentuk kembali ya. Boleh pakai daun, boleh pakai biji-bijian, namanya misalnya kacang hijau atau jagung atau kacang merah ya. Oke, selanjutnya anak soleh aku, silahkan buka bukunya halaman 105. Di situ kita akan mendengarkan percakapan, nanti Ustazah yang bacakan ya. Percakapan antara ibu guru, Rina dan Siswa. Bacakan ya. Jadi ibu guru yang bicara. Anak-anak bergantian saat turun dari bus. Jangan saling mendorong. Kita akan berkeliling mengamati hewan. Gurunya.
istirahat dulu ya. Ayo makan bekal kalian. Kemudian Rina menjawab, Bu Guru, Rina sudah selesai makan. Rina akan merapikan sampah bekas makanan. Kemudian Bu Guru menjawab, bagus sekali Rina. Anak-anak jangan lupa merapikan sisa makanannya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah membaca percakapan tadi, di bawah itu ada beberapa kalimat rumpang. Apa itu Ustazah kalimat rumpang? Kalimat rumpang itu adalah ada kalimat atau ada kata yang tidak ada pada kalimat itu. Tugas kalian adalah mengisi kata. Contoh, kita perhatikan nomor 1. Di situ ada satu, Rina titik-titik saat melihat hewan. Tadi di percakapan kita sudah baca baik-baik. Kalau saat Rina melihat hewan, dia merasa takut. Jadi jawabannya adalah Rina takut saat melihat hewan. Kalian telah mengisi kalimat tadi. Kalimat tadi yang rumpang telah diisi dengan kata takut, akhirnya tidak menjadi kalimat rumpang lagi. Berikutnya ada nomor 2, 3, 4, dan 5. Silahkan andaku kerjakan sesuai dengan bacaan percakapan yang kita baca tadi, nak. Ya. Nah, selanjutnya anak soleh-soleha, coba buka bukunya halaman 106. Kita akan belajar tentang menebak nama benda melalui ciri-cirinya. Sekarang Ustazah akan memperlihatkan sebuah gambar sesuai dengan gambar yang di buku. Yang gambar pertama itu apa nak? Cabai. Cabai itu ciri-cirinya apa? Ciri gambarnya dia berwarna merah. Terus dia punya tangkai berwarna hijau. Kemudian boleh juga kalian tahu kan kalau makan cabai dia rasanya pedas, di dalam ada bijinya. Jadi kalau temannya sudah tahu, oh saya tahu itu namanya cabai. Berarti soal kalian bagus, bisa ditebak, jelas dan bisa ditebak sama temannya. Selanjutnya gambar kedua yaitu jeruk nipis. Bagaimana menyebutkan ciri-cirinya supaya bisa dijawab dengan baik? Dia berwarna hijau, bentuknya bulat. Dia kalau diperas berair, keluar airnya. Di dalamnya ada serat-serat. Kemudian kalau dimakan asam. Itu adalah jeruk nipis. Jadi anak-anak sekalian sudah bisa menjelaskan ciri-ciri benda ya. Kalian boleh cari benda apa saja, kemudian sebutkan ciri-cirinya sehingga kita bisa tahu, oh ini adalah panci, oh ini adalah meja, berdasarkan ciri-cirinya ya. Oke, anak soleh-soleha, kita belajar tentang selanjutnya peraturan yang ada di tempat umum maupun di rumah. Peraturan yang ada di tempat umum, nah contohnya kalau kita pergi di suatu tempat umum, apa yang harus kita lakukan? Karena ada peraturannya, yaitu yang pertama, kalian harus menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak ribut. Misalnya kalian mengunjungi tempat bersejarah, kalian tidak boleh ribut, nah. Kita harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh tour guide-nya. Kemudian kalian juga harus membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Sekarang kalau peraturan di rumah seperti apa? Peraturan di rumah itu sederhana, tapi kadang lupa dilaksanakan. Nah, misalnya kalian harus menuruti apa yang dikatakan oleh ayah dan bunda. Kalian harus hormat sama orang tua. Kemudian harus membantu ayah dan bunda merapikan rumah. Kalian juga harus selalu tertib di rumahnya. Harus membersihkan, membantu ayah dan bunda. Insya Allah kalian pasti bisa ya. Jadi kalian sudah tahu ya. Di sini kita ada soal berikutnya. Di sini
ini juga ada soal cerita. soleh-solehannya Ustazah makin mengerti. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa membantu anak-anak belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar nak. Jaga kesehatan. Assalamualaikum.